Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, pada saat ini saya rindu kita boleh belajar bersama-sama tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Pada 2 minggu terakhir, kita boleh membahas tentang Allah itu Maha Tahu dan juga Allah itu Maha Hadir. Saat ini kita akan membahas tentang salah satu sifat Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar bersama tentang firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman-Mu ini dapat kami fahami dan menjadi penuntun di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan belajar tentang salah satu sifat Allah, yaitu Allah itu Maha Kuasa. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan berbicara tentang bagaimana Allah yang disembah oleh Raja Daud yang mengungkapkan bagian ini, bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan menyatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ayat yang ke-13 menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, atau Raja Daud meyakini bahwa dia sebagai manusia adalah ciptaan dari Allah. Allah yang menenun, Allah yang membentuk buah pinggangku, itu kata Raja Daud. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Bagaimana proses itu terjadi? Itu berada di dalam kemahakuasaan dari Allah. Allah yang membentuk semua unsur yang ada, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita boleh hidup, beraktivitas. Ayat yang ke-14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Raja Daud mengungkapkan suatu kekagumannya pada saat dia menyadari tentang keberadaan hidupnya yang dibentuk oleh Tuhan. Dan dia berkata bahwa apa yang terjadi, kejadianku terjadi, itu dahsyat dan ajaib. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menikmati kehidupan, itu karena perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Dengan kedahsyatan, dengan ajaib, dia berkata bahwa ajaib apa yang kau buat? Tuhan yang membuat, Tuhan yang menenun, Tuhan yang membentuk kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang ada di dalam dunia ini berada di dunia ini karena karya daripada Tuhan. Ayat 15, kemudian firman Tuhan berkata, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi firman Tuhan mengingatkan tentang keberadaan umat manusia yang dibentuk, dibuat oleh Allah dengan segala kemahakuasaannya, dan Raja Daud mengungkapkan, tulang-tulangku tidak terlindung di mata Tuhan, bagi Tuhan. Jelas karena Tuhanlah yang membentuk, menenun setiap keberadaan manusia. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, bagaimana proses itu terjadi dalam kandungan ibu. Dia menyadari bahwa itu semua berada dalam pandangan Tuhan. Ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak.
matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi keyakinan yang Raja Daud miliki. Dan dia berkata bahwa semuanya itu tertulis di dalam kitabmu. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum ada satupun yang terjadi, ada dalam catatan buku kehidupan yang dimiliki, yang dimiliki oleh Allah, yang menunjukkan bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini berada di dalam karya daripada Allah. Karena dialah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan bukan cuma manusia. Bahkan Alkitab berkata menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, dan segala isinya berada atau terjadi karena ciptaan Allah, karena karya Allah. Bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Kemahakuasaan Allah tidak terbatas. Raja Daud berkata, aku memiliki keterbatasan. Bagiku, betapa sulit aku mengerti, memahami pikiranmu. Betapa sulit aku. Walaupun Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa bagi bangsa Israel, tetapi dia tetap memiliki keterbatasan seperti dalam ungkapannya ini. Dia tidak akan dapat memahami kedalaman pemikiran daripada Allah. Sehingga dia berkata, betapa sulit bagiku untuk memahami pikiranmu, ya Allah. Jika aku menghitung, itu lebih banyak daripada pasir. Kemudian ayat yang ke-19, firman Tuhan kemudian berkata, sekiranya engkau mematikan seorang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Jadi ungkapan yang disampaikan oleh Raja Daud menunjukkan bagaimana Allah itu dapat melakukan segala sesuatu karena dia itu maha kuasa, tetapi tetap mengungkapkan bagaimana penyataan daripada Allah sebagai maha kuasa tidak akan dapat difahami oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Raja Daud, yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang menyatakan bahwa dia akan memelihara, dia akan melindungi, bahkan dia akan memberkati kehidupan kita di dalam segala keberadaan kita. Apapun pergumulan kita, bagaimanapun kondisi kita, jika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita menyadari bahwa setiap kita yang sudah memiliki hubungan dengan dia, sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, mengerjakan tuntas semua proses penyelamatan bagi manusia yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi karena Allah sangat mengasihi, maka kita boleh memiliki kehidupan yang kekal karena kita percaya kepada Kristus. Dan pada saat kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak Allah. Dan sebagai anak, kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa menyertai kita, melindungi kita, bahkan memberkati hidup kita dalam segala keberadaan kita. Ini janji daripada firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang sukacita yang seharusnya kita miliki karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia juga akan memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, walaupun kita berada dalam situasi kesulitan, situasi bencana, situasi penyakit melanda seluruh bagian yang ada di dunia ini, tetapi kita tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita boleh semakin meyakini dia, mempercayai dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, karena dia sudah menyatakan kasih yang begitu besar kepada kita pada saat kita berdosa.
Dia mau berkorban bagi kita untuk penyelamatan kita, sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memahami keberadaan Engkau di dalam sifat yang dimiliki oleh Allah yang Maha Kuasa, menyadarkan kami bahwa kami yang percaya menjadi anak-anak-Mu, berada di dalam pengawasan, berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kami boleh tetap aman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama saat ini, dan kiranya kami yang mendengarkannya boleh terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.